datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ajar kami taat dan setia hanya kepadamu. Sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu, sesuai yang Kau mau, Tuhan. Karena kami percaya, sungguh kami percaya hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, saya sangat bersukacita kita bisa bertemu kembali walaupun tidak tatap muka. Tetapi pertemuan ini bukan mempermasalahkan situasi dunia ini, tetapi pertemuan ini kita bertemu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman, di mana ada 2 atau 3 yang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Ya, untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya saudara. Bapa yang di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mau supaya kami terus ditingkatkan kehidupan rohani kami. Untuk itu, Roh Kudus Parakletos, penolong Allah kami yang memberikan supaya kami lebih mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara sebuah ayat singkat tetapi padat. Ya, itu di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ya, saudara perhatikan, siapa tahu saudara, kalau Roh Kudus berkenan menjamah hati kita, ayat yang singkat ini menyentuh hati kita sehingga kita terus ditingkatkan kehidupan rohani kita ya saudara. Dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Ini adalah suatu doa, ya. Anak-anak Tuhan seperti saudara dan saya ini harus mempunyai kehidupan doa. Sebab doa itu merupakan nafas rohani. Jadi kalau kita bernafas, itu berarti hidup. Nafas rohani itulah doa, supaya nafas rohani kita ini hidup. Ya, saudara. Jadi doa itu merupakan kehidupan rohani. Nek kita tidak berdoa, ya saudara-saudara, kita ini podo mbek orang hidup sesek nafasnya. Ya, tetapi kalau kita banyak doa, kita ini segar di dalam kehidupan rohani, ya. Nah, dikatakan di sini, ajarlah kami, ya. Di dalam doa itu, saudara harus minta diajar oleh Tuhan, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini luar biasa, saudara, ya. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Saudara, apa artinya menghitung hari-hari? Ya, apa tujuannya? Artinya menghitung hari-hari. Saudara, menghitung hari-hari bisa kita artikan upamanya, saudara, ya. Sepanjang hidup manusia, ya. Sepanjang hidup manusia itu dimulai dari bayi. Ya. Bayi itu dilahirkan. Dan bayi itu cuma bisa nangis. Kalau sudah mulai pertumbuhannya, bayi itu juga bisa ketawa, ya. Itu dalam dunia para ahli pikir itu dianggap hari-harinya bayi itu seperti merangkak, ya. Merangkak itu menunjukkan suatu keadaan yang kok lama, ya. Coba saudara bayangkan bayi yang bisa nangis, bisa ketawa, saudara itu menganggap kok gak cepat besar, ya, seperti orang merangkak lama. Ya, lantas bayi itu menjadi besar, menjadi anak-anak. Nah, menjadi anak-anak ini, saudara, si bayi yang sudah menjadi anak-anak itu
sebagai anak-anak gak ada beban apa-apa. Ya. Dia tidak mempunyai beban apa-apa. Anak-anak mungkin sekolah, makanan sudah sedia, ya, pakaian sudah dipikirkan oleh orang tua, dan kehidupan seperti anak-anak ini oleh para ahli pikir disebut sebagai manusia yang sedang berjalan. Ya, kalau tadi bayi itu merangkak, sekarang sudah berjalan, sudah agak cepat. Jadi waktunya bayi itu lambat, yang menurut para ahli. Kalau sudah jadi anak-anak itu lebih cepat lagi, ya saudara. Nah, lantas anak-anak ini terus bertumbuh dewasa. Mulai berpikir, kapan mencapai suatu hidup berumah tangga. Ya. Nah, kalau orang sudah berumah tangga, maka pikirannya itu terlalu dipaksa untuk memikirkan bagaimana rumah tangga ini bisa mencapai suatu rumah tangga yang bahagia, yang berkeberkatan, ya, yang cukup. Maka orang ini tidak punya waktu, seolah-olah tidak punya waktu. Dia terus kejar untuk mencapai suatu rumah tangga yang baik. Nah, ini saudara, oleh para ahli, ya, ahli pikir, itu digambarkan orang yang sudah berumah tangga itu seperti waktu itu seperti lari yang perlu dikejar terus. Ya, saudara. Nah, terus kalau sudah mencapai usia lanjut, ya, dikatakan waktu itu cepat sekali, seolah-olah waktu itu terbang. Ya. Waktu itu terbang. Kalau tadi itu waktu itu seperti lari, sekarang nih orang tua itu lihat waktu itu seperti terbang, kok cepet. Waktu itu kok cepet, habis minggu kok sudah minggu lagi. Ya, cepet. Tahu-tahu waktu itu habis. Ya, saudara, artinya kita sudah habis waktunya di dunia ini. Itu menurut cara menganalisa kehidupan manusia, menurut para ahli pikir. Tetapi saudara, kalau manusia itu sudah habis waktunya, lantas pertanyaannya, apakah selama dia hidup itu sudah percaya kepada Tuhan atau tidak? Mungkin ada juga saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah ke gereja, sudah pelayanan, bahkan sudah jadi hamba Tuhan. Cuma
Kalau kita baca di sini ya saudara, coba saya bacakan lagi ya saudara, supaya saudara-saudara itu ngerti apa artinya hidup ya. Ajarlah kami menghitung, memikirkan dari lahir sampai sekarang ini ya, menghitung-hitung hari, artinya kita itu melihat kehidupan ya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selama kita memikirkan hidup itu, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata hati yang bijaksana ini banyak artinya. Tetapi dalam hal ini, bijaksana itu berarti kita ini orang yang bijaksana itu, bahwa selama hidupnya itu dia sudah menemukan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab saudara-saudara, kalau kita terlalu disibukkan hanya mengikuti langkah-langkah hidup, ya, tetapi kita kurang sekali memikirkan kebijaksanaan, yaitu memikirkan akan Tuhan dan Juru Selamat. Maka waktu itu habis, tetapi kita belum mendapat jaminan, saudara. Yaitu jaminan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, selagi kita masih hidup, ya, kita jangan mengabaikan hal ini. Kita harus minta Tuhan, berdoa. Ajarlah Tuhan, saya ini untuk menghitung, artinya untuk memikirkan hari-hari saya ini. Bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat daging. Tetapi yang maha penting itu memikirkan ini hidup ini akan habis. Sesudah itu saya ini kemana Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Itulah saudara-saudara sebuah renungan yang patut saudara pikirkan. Ya. Nek saudara ke gereja itu bagus, itu langkah yang indah. Saudara pelayanan bagus. Tetapi hati yang bijak, yaitu hati yang penuh iman kepada Tuhan. Hati yang penuh iman kepada Tuhan itu tidak saja memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah, ya, atau tidak mempunyai sifat-sifat yang keduniawian, tetapi kita memikirkan suatu kehidupan rohani yang memperkenankan hati Tuhan sampai kita mencapai suatu hidup yang kekal. Itulah sebuah renungan yang patut kita renungkan waktu kita berdoa. Ajarlah Tuhan saya untuk menghitung hari-hari, dan berilah kami hati yang bijaksana mengerti kehendak Tuhan. Ya, mari kita doa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Sebuah renungan yang singkat, padat, dan yang perlu sangat
penting selama kami masih hidup di dunia ini. Kami tidak boleh mengabaikan untuk menghitung hari-hari kami. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya kami bisa ketemu dengan Tuhan dan memperoleh suatu hidup, yaitu hidup yang kekal di samping Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.